santriwan, santriwati Pondok Pesantren Sumpah Salib Parabe dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dalam acara belajar secara daring dalam ilmu balaghah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas perkara insya dan macam-macamnya. Ada amar, ada nahi, ada istifham, ada tamani, ada nida. Perkara amar sudah kita bahas. Lafaz amar ada 4. Dan saya ulang lagi. Makna amar yang asal adalah wajib. Itu hakikat. Hakikat itu. Kalau ada amar yang menyimpang maknanya dari wajib kepada yang lain, itu majas. Namanya majas murakkab mursal. Ingat pelajaran majas dulu. Sekarang kita masuk kepada insya yang kedua, yaitu an-nahyu. Lihat dalam kitab halaman 82, al-mabharsani bin nahyi. Baiklah, akan saya bacakan matanya lebih dahulu. Tolong simak di mana-mana berada. An-nahyu wa talabul kafi ay syai'i ala wajhil istila'i ma'al ilzam walahu sighatun wahidah wahiyya al-mudari'ul makrunu bila nahiyah kaqalihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu salah satu contoh dari nahi yang makna asli. Saya bacakan terjemahannya. Pembahasan yang kedua dalam masalah insya ialah nahyi. Apa itu nahyi? Yaitu suatu tuntutan untuk mengekang dari berbuat sesuatu dari atasan serta mengandung suatu kemestian. Dan bagi nahi itu ada satu sighat, yaitu fi'il mudhari' yang mukhatab atau mukhatabah dimasuki oleh lam nahi. Lam nahi itu berbeda lam nafi. Dia menyatakan fi'il mudhari'. Contoh tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu sekalian berbuat binasa di muka bumi sesudah baiknya bumi. Janganlah kamu memata-matai orang lain, dan janganlah kamu bergunjing sebagian kamu akan sebagian. Nah, berarti kalau kita mengerjakan fasad di dunia atau di bumi, berdosa itu. Atau menggunjing orang lain, berdosa itu. Atau sering mengintip-intip orang lain, itu berdosa itu. Karena nahinya nahi hakikat. Contoh yang lain yang nahi hakikat misalnya, la ta'kul riba, tidak boleh makan riba, haram. La taqrabu zina, tidak boleh mengerjakan zina, haram. Jadi seperti itu namanya nahi yang untuk hakikat. Apa akibat hakikat itu? Mengandung haram, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi kalau begitu namanya nahinya nahi hakikat. Itu yang pertama. Di samping itu ada nahi yang bermakna tidak lagi hakikat, tapi mengandung makna lain. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Kita bahas makna lain, artinya tidak makna mesti ditinggalkan. Saya bacakan matanya lagi. Lihat halaman 83.
wa qad tahruju hadhihi sighatu an aslil maknaha ila ma'anin ukhra tustafadu min siyaqil kalam wa qara'inil ahwal. Terkadang-kadang sigot nahi itu maknanya menyimpang dari mana asal, yaitu makna nahi larangan kepada makna-makna yang lain. Ini dipahami dari siyak kalam. Ya, siyak kalam itu susunan bahasa dan karena hal. Nah, antara lain ad-kad du'ai, nahi tapi mengandung doa. Nah, ingat apa arti doa itu? Doa itu larangan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari manusia ke Allah. Walaupun sigatnya nahi, dia mana doa. Doa itu tidak mesti Allah kabulkan, namanya doa. Contohnya, Rabbana la tu'akhizna. Nah, itu doa. Ya Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami. Kalaupun Allah menyiksa, tidak berdosa Allah menyiksa. Karena kita hanya meminta. Doa itu banyak yang seperti itu. La tuzigh qulubana. Misalnya kan, janganlah engkau jadikan hati kami bimbang-bimbang. Kalau bimbangkan, Allah tidak berdosa. Karena kita mendoa. Jadi an-nahyu tufidu li-du'a. Nah. Nomor 2, untuk al-iltimas. Kita pengertian dua iltimas. Iltimas itu sama dengan amat perintah kepada orang yang sejawat. Kalau dibainahi, larangan kepada orang yang sejawat. Misalnya dalam contoh, kaqaulika liman yusawika ayyuhal akhu la tatawana. Kepada teman ini, hai teman, janganlah kamu berlengah-lengah, berlambat-lambat, santai-santai. Nah, kalaupun lengah, tidak ada hukuman apa-apa, karena ini perintah kepada teman yang sejawat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, misalnya ini untuk al-irsyad. Al-irsyad, kalau irsyad secara bahasa kan mencerdikkan orang tadinya. Berarti kan untuk berhati-hati misalnya. Berhati-hati, mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi nanti. Mengantisipasi hal-hal yang akan buruk terjadi nanti. Irsyad namanya itu. Seperti la tas'alu an asya'i in tubdalakum tasukum. Nah, jangan kamu tanyakan hal-hal sesuatu yang kamu udah tahu. Nanti kalau kamu tahu juga jadi susah. Nah, kalau sudah tahu jangan tanya lagi, rewel dia. Nanti jadi susah. Ingat kisah Al-Baqarah itu. Tanya bagaimana lembunya jinaknya, bagaimana kuning-kuning bagaimana. Akhirnya susah bikin lembu seperti itu. Kenapa? Dasarnya kita terlalu banyak tanya. Ini memang irsyad. Berhati-hati, nanti akan menyusahkan kita. Jangan tanyakan sesuatu yang sudah tahu, nanti akan menyusahkan kamu kalau dia bertanya terus. Itu nama yang ketiga. Yang keempat, dawam. Mana dawam? Mana dawam? Berkekalan. Ya, hasil nahi itu berkekalan. Contoh, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimuna. Nah, janganlah kamu kira selama-lamanya Allah itu akan lalai terhadap perbuatan orang yang zalim. Artinya setitik pun perbuatan zalim itu Allah tahu. Selama-lamanya kita bersikap bahwa Allah itu tahu terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang zalim. Berlaku kapan? Selama-lamanya. Selama kita hidup. Jangan menyangka Allah itu ketika ini Allah itu tidur misalnya. Allah itu lengah. Tidak ada seperti itu. Allah tetap memperhatikan apa yang dibuat oleh manusia. Pertama sekali orang yang zalim.
Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 namanya bayanul akibah. Menerangkan akibat apa ini nahi yang seperti ini. Contoh, la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'a. Jangan kamu kira terhadap orang-orang yang terbunuh dalam jalan Allah mati. Ya, tetapi dia adalah hidup sebenarnya. Hidup secara spiritual. Yang jasad mati, dia terkubur menjadi tanah, tapi spiritualnya menjadikan semangat. Nomor 6 daripada nahi yang keluar daripada maksud ialah tai'is. Tai'is, berputus asa. Ini contohnya dalam ayat 3. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu mencari-cari alasan, mencari-cari uzur. Kamu dulu kafir sesudah kamu beriman. Kenapa kafir pada orang beriman? Oh, alasannya begini. Tidak boleh seperti itu. Artinya itu semacam tai'is lah, putus asa. Berikut adalah tamani. Mama tamani. Ingat tamani itu hari ketika baca kawaid. Tamani itu malamat ma'a husuluhu imma ta'asurun wa imma mustahilun. Nah, saya ingat kembali nih. Tamani ini seperti itu. Tamani itu harapan yang tidak mudah dicapai. Boleh jadi kena sangat sulit, atau boleh jadi kena mustahilnya. Nah, ini ada juga nahi yang mau ditamani. Contohnya apa ini? Ini kata penyair, ya lailutul, ya naumuzul, ya subhukif. Nah, ini yang contoh. La tatlu'i, janganlah terbit hai matahari. Barang inginnya malamnya terus menerus nih. Inginnya malamnya panjang. Tapi jam 5 udah bunyi Quran atau bacaan Quran di masjid. Cepatlah sholat. Sementara kita mungkin enak-enak tidur. Dalam hatinya, kenapa kok subuh datang cepat? Seolah begitu. Ya subhukif la tatlu'. Hai subuh, berhentilah. Jangan terbit matahari. Atau jangan terbit saja supaya panjang malamnya. Itu namanya mustahil. Kok bumi akan bergerak terus. Tidak bisa dengan komandan. Komando seperti tidak bisa. Bumi tetap berjalan. Itu yang ke-7. Yang ke-8 adalah namanya tahdid. Tahdid, bukan ha. Tahdid, menghadik. Apa kamu kan menghadik? Berang, marah, ya marah. Misalnya kata seorang induk samang ke pekerjanya, la tuti amri, jangan ikut perintahku. Nah, itu marah. Kalau tidak diikuti perintah sebenarnya, pasti dia akan dapat hukuman itu. Kena berang nih. Kalau begitu, hai anak buah, diam saja di rumah, jangan kerja lagi. Nanti hukumannya apa? Di PHK lagi. Lapas seperti ini diucapkan orang sengaja untuk menghadik anak buahnya, atau ibu dengan anaknya, atau adik dengan kakak dengan adiknya. Ya, jangan ikuti lagi perintah saya. Tapi kalau tidak diikuti, susah nih. Atau jangan pulang lagi ke rumah, saya tutup pintu. Tidak pulang ya caranya. Kan banyak seperti itu ibu-ibu. Karena anak ketek yang mada tidak mau pulang sore-sore. Jangan masuk ke rumah lah. Gitu. Jadi ini tahdid dalam bahasa Arabnya atau ilmu ma'ni. Nah, yang ke-9 namanya karahah. Nahi yang membedakan makruh dikerjakan. Ya, nahi kerjakan makruh dikerjakan, bukan berdosa tapi makruh. Katanya la taltafit wa anta fi shalah.
Jangan kamu melengah-lengah, menoleh-noleh lah maksudnya. Dadanya ya masuk menghadap kiblat, tapi mukanya menoleh ke kiri ke kanan. Batal belum. Cuma kerja menoleh itu mengakibatkan makruh. Makruh ya, makruh. Jangan menoleh. Menoleh itu maksudnya berputar kepalanya ke arah kanan atau ke arah kiri. Tidak fokus ke kiblatnya. Nah, itu makruh sekali. Kemudian taubih. Taubih itu mencela. Tidak marah ya, mencela. Tapi lah beradik marah itu. Mencemeh lah gitu, mencemeh. Misalnya dalam sahih begini, la tanha an hulukin wa ta'ya mislahu. Halaman 84 ya. La tanha an hulukin wa ta'ya mislahu. Arun alai ka iza fa'al ta'zim. Caranya baca seperti itu. La tanha an hulukin wa ta'ya mislahu. Arun alai ka iza fa'al ta'zim. Jangan kamu larang tentang suatu perbuatan sementara Anda bikin seperti itu. Ya, orang dilarang merokok. Sebelum merokok dia melarang. Kan itu cemeh kawan itu. Orang dilarang mampok, tapi yang dia mampok. Orang dilarang berpakaian minim, dia minim. Maksudnya larangan hanya untuk orang. Itu menjadi penyakit di masyarakat itu. Kalau ada pimpinan seperti itu, jemaah gaji untuk orang saja itu. Gajinya bagus untuk orang. Tapi yang dia bikin. Atau dengan bahasa lain, jangan kamu kerjakan apa yang kamu larang. Boleh itu seperti itu. Jangan kamu kerjakan apa yang larang. Jangan kamu larang apa yang kamu kerjakan. Boleh-balik, boleh. Ya, boleh-balik, boleh. Jangan kamu larang apa yang kamu kerjakan. Jangan kamu larang orang lain yang kamu kerjakan. Ya, nah, sama itu. Nomor berikutnya nomor 11, namanya al-i'tinas. I'tinas itu menjinak-jinaki. Bahasa lainnya membujuk lah ya, yang bagus membujuk. Membujuk. Nah, contohnya ketika Rasulullah dengan Abu Bakar di dalam gua kan rusuh, la tahzan. Abu Bakar rusuh, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan gentar, jangan takut. Kalau itu tetap sama kita. Itu namanya memberikan orang semangat lah. Ya, membujuk supaya orang semangat. La tahzan, innallaha ma'ana. Kita juga sering begitu. Jika ada anak-anak yang takut mau pulang ya, atau cemas orang tuanya sakit, atau cemas dia sakit, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan gentar, jangan takut. Allah senantiasa melihat kita, atau menemani kita, atau menolong kita. Nah, itu namanya ta'is. Yang terakhir nomor 12, ini bisa berlebih nih. Makna nahi yang keluar dari manasa itu bisa berlebih. Karena perkembangan bahasa itu akan berkembang terus. Ini cuma 12 ya. La namanya tahqir, menghina. Menghina. Contoh, la tatlubil majda, innal majda sulamuhu sa'bun. Ya. Wa is mustadihan naim albal. Jangan kamu cari-cari kemuliaan atau kejayaan lah. Kejayaan. Ya. Sesungguhnya kejayaan itu jenjangnya sangat sulit. Ya, contohnya adalah kalau mau pilkada itu kan para caleg-caleg itu mencari teman, mencari kawan, mencari pendukung. Sulit tuh. Perjuangannya amat besar. Ya. Hiduplah engkau. Wa'is. Hiduplah engkau mustarihan dengan santai. Naim al-bali, dengan hati yang senang. Maksudnya kalau memang tidak mampu untuk menembus, kenapa harus susah sampai menjual sawah demi untuk ini. Ya, la tatlubil majda, innal majda sulamuhu sa'bun. Ya, jangan dicari-cari suatu kesenangan, kemuliaan, pangkat dan sebagainya.
kena pangkat dan sebagainya itu payah jenjangnya. Itu payah, pakai modal ya, energi, uang dan sebagainya. Padahal potensi itu masih kecil, belum nampak tanda-tanda orang akan terpilih misalnya kan, kecil kemungkinannya, tapi dipaksakan dirinya. Akhirnya apa? Ya bangkrutlah dunia ini. Ya, naim. Ya, naim. Senang hati aja lah. Umur udah tua, kan? Umur udah tua, usaha sudah panjang, enggak berhasil. Naim. Beribadah saja lah, itu artinya. Beribadah saja, ya Allah. Nah, jadi itulah makna nahi yang tidak menurut makna asal, keluar dari makna asal, maka bernamalah majazun, murakabun, mursalun. Ya, perhatikan dulu ketika majaz ada itu majaz murakab mursal, lafaz nahi, lafaz amar itu harajat ani asli. Ini kamu ketemu nih. Ya, dibaca ya halaman 82, 83, 84. Nah, sangat sedikit. Jadi yang nahi itu hanya satu ya. Mudhari dimasuki oleh oleh la nahiyah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mencatat, selamat mengingat kembali nanti di pertemuan yang akan datang.